Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dan belajar akan kehendak-Nya di dalam kehidupan iman kita melalui sebuah tema, yaitu keutamaan belas kasihan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam segala situasi, kami bersyukur Tuhan masih memberkati kami dan Tuhan masih menunjukkan cinta kasih-Mu atas kami. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini pun kami juga hendak menyambut cinta kasih-Mu itu melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang memimpin kami dan menghadirkan hikmat atas kami, supaya kami dimampukan untuk memahami, terlebih mau untuk melakukan dan mewujudkan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Matius 12 ayat 1 sampai 8 yang bercerita tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Demikian sabda Tuhan atas kita. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia yang mereka yang mendengarkan dan merenungkannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mengambil video dalam keadaan listrik mati atau listrik padam, sehingga penerangan tidak bisa dipakai dengan lampu yang biasa, tetapi dengan lilin sebagai bentuk emergensi. Tetapi yang menarik adalah seringkali kita punya standar bahwa kalau kita mau merekam video, salah satunya misalnya video renungan, kita biasanya akan menggunakan standar yang terang, yang cerah, dan itu sudah menjadi standar. Tetapi persoalannya adalah ketika kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang di luar standar itu, atau standar itu tidak terjadi. Seperti sekarang kalau standarnya adalah lampu yang terang, namun sekarang dalam situasi yang remang, bahkan yang cenderung remang atau ke arah kegelap gitu. Tetapi yang poinnya adalah tentang bagaimana perenungan itu harus tetap berjalan atau perekaman video itu harus tetap berjalan. Nah, demikian juga dengan kehidupan iman kita. Seringkali kita punya standar. Standar apa? Standar bahwa iman itu berbicara soal tindakan-tindakan yang sifatnya adalah ritual. Tindakan-tindakan beribadah, tindakan membaca Alkitab, tindakan berdoa, kemudian juga tindakan-tindakan yang sifatnya adalah liturgis. Tetapi di balik itu atau yang melampaui itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting di dalam kehidupan iman, yaitu belas kasihan. Standar yang kita pakai ketika tadi kehidupan iman adalah seperti peribadahan, ritual, dan sebagainya, tetapi ada standar yang lain yang mau dicapai, yaitu belas kasihan. Itu seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam cerita tentang ketika murid-murid memetik gandum atau bulir gandum.
Standarnya adalah bahwa dalam kehidupan iman Yahudi, pada hari Sabat itu nggak boleh ngapa-ngapain. Yang boleh adalah mereka beribadah dan menguduskan hari Sabat itu untuk Tuhan, untuk Allah. Itu standar mereka. Tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang di luar standar. Di mana ketika hari Sabat, murid-murid kelaparan. Yesus dan murid-muridnya belum makan dan mereka lapar, tidak ada yang dimakan. Oleh karena itu, Yesus kemudian keluar dari standar itu untuk mencapai pada standar yang jauh lebih tinggi, yaitu belas kasihan. Makanya ketika orang-orang Farisi kemudian mengatakan bahwa, loh, itu kan melanggar hukum Sabat, itu melanggar hukum Tuhan, kan engkau tahu itu, murid-murid melakukan kesalahan. Orang-orang Farisi berbicara pada standar yang sifatnya adalah liturgis dan ritual, tetapi Yesus mengajak mereka untuk berbicara pada standar yang lebih tinggi, yaitu belas kasihan. Nah, dalam kehidupan iman kita, seringkali kita juga begitu. Kita lebih sering kemudian bertindak atau meluapkan iman kita itu dalam tindakan-tindakan yang liturgis atau tindakan ritual seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Padahal Yesus menghendaki kita untuk hidup dan menghidupi iman kita dengan standar yang jauh lebih tinggi, yaitu belas kasihan. Seringkali orang Kristen, dia menjadi orang Kristen yang sangat liturgis, orang Kristen yang sangat taat terhadap ritual dan ritus, tetapi seolah-olah hatinya kemudian padam, hatinya kemudian tertutup pada realitas-realitas yang sebenarnya membutuhkan standar belas kasihan. Dan itu yang terjadi. Tapi yang Yesus kehendaki adalah bagaimana meskipun di dalam mungkin keadaan yang tidak normal atau tidak standar tadi, sesuatu yang lebih tinggi itu tetap dinyatakan, yaitu belas kasihan. Nah, persoalannya adalah kehidupan iman kita itu sudah mendasarkan pada belas kasihan, atau kita dasarkan hanya pada sebuah ritual dan kebiasaan. Kalau kita masih hidup dalam ritual dan kebiasaan yang standar yang kita tancapkan, maka harus ada evaluasi yang sungguh dan evaluasi yang serius dalam kehidupan iman kita. Karena seringkali kita lebih memilih untuk ibadah harus tetap berjalan, meskipun ada situasi-situasi khusus yang terjadi yang sebenarnya itu membutuhkan pertolongan yang lebih urgent. Kita lebih senang, doa itu harus tetap berjalan. Meskipun sebenarnya ada sisi belas kasihan yang harus kita tunjukkan dalam situasi tersebut. Tapi seringkali belas kasihan itu kalah dengan standar ritus. Dan sekarang kita mau menjadikan belas kasihan kita atas dunia, atas orang di sekitar kita, itu standar yang utama di dalam kehidupan iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan tentang arti iman yang jauh lebih utama. Ketika kami seringkali hanya terpaku pada tindakan-tindakan yang sifatnya ritual, tetapi Engkau menancapkan standar yang jauh lebih penting, yang jauh lebih utama, yaitu belas kasihan. Ajar kami untuk menghidupi iman kami di dalam keutamaan itu. Ajar kami untuk mendasari iman kami dengan belas kasihan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan hati kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, dan kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam kami membangun iman kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama mau berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam kesehatan mereka, di dalam proses pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmertini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biyaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti,
Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Selamat Sunarno, anak Nasya Alna Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara kami yang lain. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Johan Josephus Sokota, warga wilayah 3 yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan pasca operasinya kemarin. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudara kami ini, kiranya Engkau yang menolong mereka Bapa di dalam pergumulan mereka. Kiranya campur tangan Tuhanlah yang boleh memberikan kekuatan atas mereka dan memampukan mereka untuk bisa menjalani proses yang harus mereka upayakan saat ini. Demikian juga kami menyerahkan ya Bapa untuk setiap pergumulan yang kami miliki dalam kehidupan kami. Kiranya cinta kasih-Mu dan rahmat-Mu lah yang boleh hadir dan menolong kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami yang kami lakukan di dalam kami menghidupi iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.